Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang persamaan Dirac. Jika pada video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan Klein-Gordon, ya, dari persamaan Klein-Gordon itu ternyata masih ada beberapa permasalahan, ya. Jadi ketidakmampuan persamaan Klein-Gordon dalam menjelaskan solusi energi negatif. Kemudian kalau semisal kita cari rapat probabilitas, ya, analog dengan rapat probabilitas yang ada di persamaan Schrödinger, kemudian diperoleh semacam persamaan kontinuitas. Kemudian solusi dari persamaan kontinuitas itu menunjukkan adanya arus probabilitas. Nah, ternyata dari persamaan Klein-Gordon itu nanti diperoleh bahwa probabilitasnya itu tidak positif definit, ya. Jadi masih ada negatifnya gitu. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, Dirac mempunyai trik, ya. Jadi dengan menggunakan relasi kelestarian energi relativistik, jadi sama, ya, persamaan Klein-Gordon itu kan diperoleh dari kelestarian energi relativistik, ya, dimana P mu minus M kuadrat C kuadrat itu sama dengan 0. Nah, kalau pada persamaan Klein-Gordon itu kita mensubstitusikan operator P mu, ya, vektor 4 ke sini, kemudian dia bekerja pada suatu fungsi gelombang V sehingga diperoleh persamaan Klein-Gordon. Nah, trik Dirac itu menggunakan faktorisasi. Jadi trik Dirac itu menggunakan faktorisasi sehingga, ya, menghasilkan persamaan keadaan untuk partikel yang spin setengah. Jadi persamaan Klein-Gordon itu tetap bisa kita pakai, hanya saja peruntukannya itu digunakan untuk partikel yang spin 0, ya. Kalau dilihat dari bentuk persamaan Klein-Gordon itu kan persamaan diferensial orde 2, ya. Jadi persamaan diferensial orde 2. Nah, untuk menjelaskan energi negatif, jadi kalau spin 0 itu tidak masalah, ya, kalau kita pakai persamaan Klein-Gordon. Nah, untuk yang kalau kita menggunakan triknya Dirac, ya, Dirac itu menggunakan trik faktorisasi sehingga menghasilkan persamaan keadaan untuk partikel yang spinnya itu tengahan, ya. Jadi untuk yang persamaan Dirac itu kita pakai untuk partikel yang spin tengahan, ya, spin tengahan. Nah, cara faktorisasinya itu begini. Jadi P mu minus N kuadrat C kuadrat itu sama dengan beta kappa P kappa plus MC dikalikan dengan gamma lambda P lambda minus MC. Jadi kappa lambda ini kan cuma indeks boneka, ya, sebenarnya bisa kita ubah sesuka kita. Dan beta gamma itu adalah koefisien yang belum kita ketahui. Nah, dari kalau semisal kita distribusikan, ya, kita kali-kalikan, nanti kita peroleh P mu minus M kuadrat C kuadrat itu sama dengan ini, ya, beta kappa dikalikan dengan gamma lambda, ya. Kemudian beta kappa P kappa gamma lambda P lambda dikalikan dengan minus MC. Jadi kita dapatkan persamaan kedua ini. Kemudian MC dikalikan dengan gamma lambda P lambda, kita dapatkan suku ketiga. Kemudian plus MC minus MC, jadi kita dapatkan minus M kuadrat C kuadrat. Nah, kemudian ini suku yang kedua dan ketiga ini kita kelompokkan sehingga kita punya beta kappa P kappa minus gamma kappa P kappa MC. Jadi kan kita kan mau menyamakan ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri kita punya P mu minus M kuadrat C kuadrat, ya. Sedangkan ruas kanan ini kan cuma dua suku, ya. Ruas kiri cuma 2 suku, ruas kanan itu kita punya 3 suku, ya. Jadi kita punya 3 suku. Nah, karena kita ingin menghendaki kedua ruas itu sama, dan di sini itu kan suku yang pertama ini kan P mu, ya, P mu kuadrat, ya. Ini M kuadrat C kuadrat. Berarti yang harus 0 itu adalah suku yang kedua. Jadi paham, ya, karena kita di sini tidak mengharapkan adanya suku yang linear dengan P kappa. Nah, kalau semisal Anda lihat di sini, ini kan awalnya beta kappa P kappa kemudian gamma lambda P lambda. Ini kan hanya indeks boneka, ya. Jadi kita bisa ganti beta kappa P kappa, gamma kappa P
kappa. Kenapa yang di sini tidak boleh diganti? Karena ini kan dikalikan bersama ya. Kalau ini kan dia kan terpisah. Ini bisa dianggap sama. Jadi ini suku yang kedua itu harus sama dengan 0. Sehingga beta kappa P kappa minus gamma kappa P kappa sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan relasi beta kappa itu sama dengan gamma kappa. Jelas ya? Jadi untuk persamaan Klein-Gordon itu sama ya. Berawal dari relasi kelestarian energi relativistik. Untuk persamaan Dirac juga sama, hanya saja kalau Klein-Gordon itu dengan mensubstitusikan operator P mu ya, sehingga diperoleh persamaan Klein-Gordon, tetapi masih mengandung beberapa permasalahan. Nah, untuk yang persamaan Dirac kita menggunakan kelestarian energi relativistik, tetapi caranya dengan memfaktorisasikan. Jadi kan kita mau mencari solusi dari persamaan ini ya, difaktorisasikan sehingga kita dapatkan relasi semacam ini. Nah, kalau semisal kita ganti beta kappa itu menjadi gamma kappa, sehingga kan kita relasi persamaan yang ada di sini ini ya. Jadi kita punya P mu minus M kuadrat C kuadrat itu sama dengan beta kappa P kappa gamma kappa P lambda minus M C kuadrat C kuadrat. Jadi kan sama sukunya ya. Jadi kan minus M C kuadrat C kuadrat sama. Sehingga dari persamaan ini kita punya relasi P mu itu sama dengan gamma kappa. Beta kappa itu kita ganti dengan gamma kappa. Ya. Gamma lambda ini gamma lambda ya. Kemudian ini gamma lambdanya dipindah ke sini ya. Jadi kita punya P kappa P lambda. Nah, ini dari relasi ini kalau kita jabarkan, masih ingat ya, mu kappa lambda itu kan mu kappa lambda itu kan dari 0 1 2 3 ya. Dari 0 1 2 3. Nah, kalau kita jabarkan P mu itu berarti kalau dikuadratkan kita punya P0 kuadrat, P1 kuadrat, P2 kuadrat minus P3 kuadrat. Karena kan mu-nya sama ya. Jadi kalau mu-nya 1, mu-nya itu 1 berarti P1 berarti P1 kuadrat. Kalau mu-nya 0 kan P0 kuadrat. Jelas ya untuk yang ruas kiri. Jadi karena ini di sini notasinya mu semua, berarti kalau mu-nya 0 ya, itu berarti 0 0 1 ya 1 1 2 2 3 3 jadi kuadrat ya. Kemudian kita fokus di yang ini ya, ruas kanan. Nih yang ruas kanan. Yang ruas kanan di sini kita punya kappa dan lambda. Kalau semisal kappanya 1, lambdanya 1, berarti kita punya gamma 1 ya. Atau 0 dulu ya. Jadi kalau semisal kappa itu sama dengan lambda sama dengan 0, maka kita punya suku yang pertama gamma 0 kuadrat. Kemudian P-nya berarti P0 kuadrat. Oh ini mohon maaf, harusnya P0-nya itu di bawah ya. Sorry, tidak apa-apa. Ini harusnya di bawah. Kemudian minus kalau semisal kappanya itu sama dengan lambda sama dengan 1, berarti kita punya 1 gamma 1 kuadrat P1 kuadrat. Dikurangi kalau semisal gammanya itu kita punya gammanya kappanya itu sama dengan lambda sama dengan 2 ya. Berarti kita punya gamma 2 P2 ya, kita punya gamma 2 kuadrat P2 kuadrat minus gamma 3 kuadrat P3 kuadrat. Jadi kalau semisal ini gamma kappa sama dengan gamma sama dengan 0 1 2 3 ya, kalau semisal sama ya. Nah, kalau semisal beda, jadi kalau semisal kappanya itu sama dengan 0 ya, kappanya sama dengan 0, kemudian lambdanya itu sama dengan 1. Berarti suku yang selanjutnya yang ada di bawah sini ya, berarti kita punya gamma 0 gamma 1 ditambah dengan gamma 1 gamma 0 ya. Ini kan dibalik ya, dibalik kalau semisal kappanya 0 gammanya 1, atau kalau semisal kappanya itu 1 ya, gammanya 0, lambdanya 0 kok gamma. Nah, jadi kita punya dua suku kan jadinya ya. Jadi kita punya gamma 0 gamma 1 plus gamma 1 gamma 0 P0 P1 ditambah dengan gamma 0 gamma 2 ya. Jika ini kappanya 0 lambdanya itu 2. Kemudian kalau semisal kappanya itu 0, lambdanya itu 3 ya. Kemudian jika kappanya itu 1, lambdanya 2. Kemudian jika kappanya itu 1, lambdanya 3, atau jika kappanya itu 2, lambdanya 3. Tuh ya. Ini saya lanjut dari Griffith ya, karena saya belum selesai ngetik. Jadi ini pakai Griffith saja. Jadi kalau di Griffith
Kan sama ini ya yang tadi kita lakukan. Ini sama yang kita lakukan tadi ya. Nah, di sini ruas kiri itu kan harus sama dengan ruas kanan. Coba kita lihat, ruas kiri itu cuma mengandung 1, 2, 3, 4. Hanya 4 suku. Sedangkan ruas kanannya itu ada banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 suku. Padahal ruas kanan ya, ruas kanan harus sama dengan ruas kiri. Nah, dari sini kita harus mengambil ini kan biar sama ya, biar hasilnya sama dengan ruas kanan dan ruas kiri, berarti kita harus mengambil gamma 0 ya, gamma 0, gamma 1 kuadrat, gamma 0 kuadrat, gamma 1 kuadrat, gamma 2 kuadrat, gamma 3 kuadrat itu sama dengan 1. Oh, mohon maaf ya. Jadi gamma 0 itu 1, tapi gamma 1, 2, 3 itu I. Ya. Nah, sedangkan untuk suku yang lain, kenapa kita pilih I? Ya. Jadi di sini itu kan P0 kuadrat, depannya kan positif. Jadi kita pilih 1. Sedangkan di sini minus P1 kuadrat, depannya kan minus. Ya. Ini kuadrat. Jadi kita pilih I. Kenapa? Karena I kuadrat itu sama dengan minus 1. Jadi jelas ya, kita pilih gamma 0 itu sama dengan 1, sedangkan gamma 1, 2, 3 itu sama dengan I, karena di depannya itu min P1 kuadrat, min P2 kuadrat, min P3 kuadrat. Oke, kemudian bagaimana sisa suku yang lain? Ya, bagaimana dengan sisa suku yang lain? Berarti sisa suku yang lain adalah sama dengan 0. Jadi gamma 01 ya, gamma 10, gamma 02, gamma 20 ya. Ini dimana kapanya itu tidak sama dengan lambda ya, berarti itu sama dengan 0. Nah, atau bisa kita tuliskan di sini ya, di persamaan 7.14 sini ya. Jadi ini tadi gamma 0 sama dengan 1, gamma 1 kuadrat itu sama dengan gamma 2 kuadrat sama dengan gamma 3 kuadrat sama dengan min 1. Sedangkan untuk suku yang tersisa itu tadi kan kita pakai notasi kapas dan lambda. Nah, ini kita rubah menjadi mu dan nu. Gak ada masalah karena itu hanya indeks boneka. Gamma mu, gamma nu ditambah dengan gamma nu, gamma mu itu sama dengan 0. Dengan mu-nya itu tidak sama dengan nu. Ya, kalau sama kan berarti kan jadinya gamma mu ya. Jadinya kan gamma, kalau misalnya 0 jadinya gamma 0 kuadrat sama dengan 1 gitu. Nah, gamma di sini itu sebuah matrik ya. Jadi gamma, jadi alih-alih tadi itu kan kita mendefinisikan beta dan gamma itu sebagai koefisien. Jadi alih-alih gamma itu sebagai angka, gamma itu adalah matrik. Ya. Jadi karena matriknya itu tidak komut ya. Jadi kita komut itu kan kalau dibalik urutannya itu kan nggak sama. Itu ya, itu komut ya, tidak komut ya. Nah, ini atau bisa kita tuliskan ya lebih mudahnya, gamma mu ini anti komutator ya. Ini kan kurung kurawal, anti komutator ya, kurung kurawal. Jadi gamma mu gamma nu itu sama dengan 2 G mu nu. G mu nu itu metrik Minkowski ya, curly bracket ya. Ini menunjukkan anti komutator. Jadi anti komutator anti komutator A, B itu sama dengan AB plus BA ya, AB plus BA anti komutator. Nah, kemudian gamma 0 sendiri tadi kan sudah dibilang ya. Nah, gamma 0, gamma I, berarti I di sini itu kan 1, 2, 3. Itu sebenarnya banyak sekali representasinya. Jadi kalau di sini, jadi gamma 0, 1, 2, 3 itu representasinya itu ada banyak. Ada yang pakai standar broken rail, ada yang pakai Pauli ya. Kalau di Griffith kita pakai broken rail, jadi kan gamma 0-nya itu beda-beda. Maksudnya gamma 0 kalau pakai broken rail ya,
itu berarti 1, 0, 0 min 1. Gamma I itu sama dengan 0, sigma I minus sigma I 0. Nah, sigma I sendiri itu adalah matrik Pauli, ya, yang menunjukkan matrik 2 kali 2. Jadi sebenarnya gamma itu adalah matrik 4 kali 4. Jadi 1 di sini itu menunjukkan 1, 0, 1, 0, ya. Jadi 1, 0, 1, 0. 0, 1, ya. Nah, jadi ini 0 yang ada di sini itu menunjukkan 0, 0, 0, 0, ya. 0, 0, 0, 0. Ini min 1 berarti kan min 1, 0, 0, min 1, ya. Ya, kemudian ini saya tunjukkan ya di depan. Di depan itu ada matrik Pauli, ya, matrik Dirac. Jadi ini 1, 0, sigma tadi kan sigma I, ya, sigma I itu X, Y, Z atau sigma 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 1, 0 matrik Pauli 2 kali 2, sigma Y itu 0 min 1 I 0 min I 0, sigma Z itu 1, 0, 0 min 1. Kemudian matrik Dirac, ya, gamma tadi gamma 0 itu 1, 0, 0 min 1. Tapi ini matrik 4 kali 4, ya, bukan 2 kali 2. 1 yang ada di sini itu adalah matrik identitas 2 kali 2. Jelas? 0 yang ada di sini adalah matrik 0 2 kali 2. Jadi ini keseluruhannya adalah 4 kali 4. Nah, sama sigma I. Maaf, ini sebenarnya bukan sigma I tapi gamma I ini harusnya. Ya, harusnya gamma I. Jadi coba kita pakai jadi tadi itu kan gamma, ya, gamma 0 itu sama dengan 1, 0, 0, min 1. Ini kita pakai broken rail, ya. Ini bukan matrik 2 kali 2 tetapi matrik 4 kali 4. 1 di sini adalah 1, 0, ya, 0, 1. Nah, kemudian 0 yang ada di sini itu 0, 0, 0, 0, ya. Kemudian di sini juga 0, 0, 0, 0. Kemudian yang ada di sini adalah min 1, 0, 0 min 1. Jadi jelas, ya. Nah, kemudian gamma I itu juga sama. Gamma I itu dia matrik 4 kali 4 juga, dimana di dalamnya ada matrik Pauli. Ini kita buka Quark and Lepton punyanya Halzel-Martin, ya. Tadi kalau Griffith itu kita pakai broken rail. Kita lihat, ya, gamanya tadi itu 0 sigma I minus sigma I, ya. Ini wakilannya, ya, wakilannya seperti ini. Kalau punyanya Halzel-Martin dia pakai whale, ya. Jadi pakai representasi whale itu matriknya beda, ya. Jadi di sini alfanya itu minus sigma 0, 0 sigma, betanya itu 0, 1, 1, 0. Beta tadi itu di sini adalah gamma 0 tadi, ya, 0, 1, 1, 0. Gamma 0 kalau kita pakai broken rail, ya, kalau pakai broken rail itu yang ini, ya, gamma 0. Lihat perbedaannya 1, 0, 0 min 1. Tapi kalau kita pakai wakilan whale itu ini. Jadi sebenarnya kita bisa pakai wakilan apa saja. Kita bisa pakai whale, kita bisa pakai broken rail, itu nggak ada masalah. Atau kita bisa pakai Dirac-Pauli. Ini pakai Dirac-Pauli, ya, beta 1, 0, 0 min 1. Sama, ya, seperti yang tadi punya broken rail. Kalau misalnya kita mau pakai whale, ya seterusnya kita harus pakai whale. Kalau kita pakai Dirac-Pauli, ya seterusnya kita pakai Dirac-Pauli, karena hasilnya akan sama saja, ya. Jadi hasilnya akan sama saja. Ini, ya, ini Dirac-Pauli. Nggak bisa, kan? Jadi jelas, ya, bisa kita pakai Dirac-Pauli, bisa kita pakai whale, atau kalau karena kita pakai bukunya Griffith kita pakai broken rail saja. Sehingga kita lanjut, ya, sudah sampai mana tadi, ya. Nah, kalau kita pakai broken rail, jadi gamma 0 nya itu sama dengan sekian, gamma I nya itu sama dengan sekian, ya. Kemudian dari situ nanti kita dapatkan persamaan Dirac, ya. Oke.
di mana tadi? Sebentar. Kita sudah sampai pada ini ya. Jadi kita sudah perkenalan ya, gamma 0 itu apa, gamma 1 itu gamma I itu apa. Kita sudah perkenalan. Kemudian relasinya yang tadi itu kan berarti menjadi P mu minus M kuadrat C kuadrat itu sama dengan gamma kappa P kappa plus MC, gamma lambda P lambda minus MC sama dengan 0. Nah, ini ada dua ya. Jadi kan harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti kan kita punya dua solusi. Yang pertama adalah gamma mu P mu minus MC sama dengan 0. Ya, berarti kan ini ya. Kemudian yang satunya kan berarti kita ini ya. Nah, dari sini kita substitusikan. Jadi dari sini kita substitusikan P mu dalam operator ya, operator P mu. Jadi operator P mu itu I bar gamma mu. Kita substitusikan ke persamaan ini sehingga kita peroleh persamaan Dirac. Jadi ini cara untuk mendapatkan persamaan Dirac ya, dengan kita pakai relasi pelestarian energi momentum, kemudian kita faktorisasikan, kemudian kita cari. Ini kan sebenarnya kan ada dua ya, solusinya bisa ini yang 0 atau bisa yang ini yang 0 atau dua-duanya sama dengan 0. Nah, ini mau pilih yang plus boleh, mau pilih yang minus boleh, terserah. Ini sebenarnya ada di problem 7.10 gitu ya. Jadi menurut Anda yang mudah itu pakai solusi yang gamma kappa P kappa plus MC sama dengan 0 atau gamma lambda P lambda minus MC sama dengan 0. Nah, kalau yang di sini kita pakai gamma mu P mu minus MC sama dengan 0. Nah, dari sini kita substitusikan ya operator P mu sehingga kita dapatkan persamaan Dirac. Jadi minus H bar gamma mu parsial mu C minus MCC itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan Dirac. Nah, solusi dari persamaan Dirac, C-nya itu berupa matrik 4x1 ya. Matrik 4x1. Nah, ini kita belum sampai ke solusi persamaan Dirac, baru kita sampai ke persamaan Diracnya saja gitu ya.